Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Hmm. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Oh, hari ini? gini Bu, sesuai dengan janji yang sudah kita sepakati kemarin ya Bu. Saya ini kan guru penggerak CGP Angkatan 8 Bu, jadi diminta tugas untuk mewawancarai 2 hingga 3 pemimpin di sekolah begitu. Salah satunya saya minta tolong sama Ibu begitu. Kemudian Bu, ada beberapa pertanyaan di sini yang akan saya tanya nih Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu Bu? Gitu ya. Baik, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Bu Fit. Nah, seandainya nanti kurang-kurang mohon maaf aja karena kadang kasus yang kita tangani ini berbeda-beda. Nah, untuk pertama yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral. Nah, perlu kita lihat juga bahwa tipe kasus yang kita hadapi itu berbeda-beda sesuai dengan masalah yang terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu yang dikatakan rujukan moral itu adalah jika ada kasus yang satunya benar dan satunya salah. Begitu ya. Iya, itu menurut hukum. Kemudian kalau yang dilema etika itu apabila kasus itu dua-duanya benar. Nah, di sini kita akan bingung untuk membedakan ataupun ya namanya kita manusia pasti kadang terbawa dengan perasaan gitu kan ya. Jadi kita identifikasi dulu untuk membedakan kasus-kasus tersebut. Oh gitu. Berarti untuk mengidentifikasinya Ibu melakukan ada beberapa yang harus diperhatikan begitu ya Bu ya. Nah, kemudian ini Bu, selama ini bagaimana caranya Ibu menjalankan pengambilan keputusan nih di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Nah, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya, sebelumnya mungkin sebelum saya mengambil keputusan kita tentu mencari atau memilah-milah masalah yang terjadi. Kemudian mengumpulkan fakta atau informasi baik itu dari yang bersangkutan maupun dari guru-guru ataupun dari kawan-kawan yang waktu itu ada terlibat di dalam kasus tersebut. Begitu. Jadi Ibu mengumpulkan fakta-fakta dulu begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah khususnya Bu? Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan memanggil kedua belah pihak. Kemudian Bu, kita lanjut ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang keempat nih Bu. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Pertama, saya melakukan diskusi atau dialog dengan pihak yang bermasalah dengan tetap berprinsip kekeluargaan agar dapat menemukan solusi yang terbaik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian secara berkala memberikan bimbingan yang secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan di belakangnya. Gitu. Karena kita kan kalau ini tidak bisa diterima keputusan yang kita ambil kalau ujuk-ujuk tanpa diskusi, tanpa informasi yang lengkap. Seperti itu. Berarti diskusi dan dialog dulu begitu ya Bu ya. Oke baik Bu, gini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Sejak saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 08 Batam Kota ini, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah
bagaimana cara mencari solusi yang terbaik oleh semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah, baik itu dari guru-guru maupun dari pengawas dan komite. Oh gitu. Iya. Ibu. Nah, kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada hari itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Setelah kita mengidentifikasi, kemudian mencari informasi, meminta pendapat dari dari pengawas ataupun dari komite dan diskusi dengan orang tua, ya kalau bisa kasus itu diselesaikan secara cepat hari itu juga. Makanya tergantung dengan masalah yang timbul yang kami hadapi. Kalau misalnya masalah itu berat, mungkin kita akan menjadwalkan 2 hari atau sehari setelahnya kita ketemu lagi, kita mencari Diskusikan lagi begitu ya, untuk lagi mencari ya. solusi begitu Iya, ya. supaya tadi tidak ada pihak yang dirugikan, Iya. tidak ada hal-hal yang tidak baik timbul di kemudian hari. Ya. Baik, Seperti itu. Jadi Ibu melakukannya pada hari itu begitu ya Bu ya. Nah, Iya. jika Kalau memang bisa itu desain. masalahnya sedikit krusial, mungkin memang dijadwalkan begitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa di dalam musyawarah atau rapat dengan guru-guru, terutama guru kelasnya. Kemudian di sekolah kami juga ada guru yang khusus membidangi ini, membimbing anak-anak ataupun menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak. Oh, begitu. Iya, Jadi dimusyawarahkan terlebih dahulu begitu dengan guru-guru yang ada gitu ya, terutama wali kelasnya begitu ya Bu ya. Oh, baik Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Karena bekerja sama dengan teman lebih baik dan lebih ringan daripada kita selesaikan sendiri. Iya. Karena beberapa orang itu kan mempunyai pemikiran yang berbeda, sehingga menjadi masukan untuk saya mengambil keputusan dalam setiap masalah yang timbul, baik itu di dilema ke etika maupun di rujukan moral gitu ya. Yang selama ini saya lakukan, alhamdulillah ya, namanya masalah itu tetap ada, tapi dapat diselesaikan dengan baik, terutama dengan musyawarah dulu gitu ya Bu ya. Intinya dengan diskusi, musyawarah dan kekeluargaan. Mungkin itu jawaban dari saya atas pertanyaan Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga sudah memberikan support kepada saya. Mudah-mudahan saya tetap berdoa semoga ini berjalan lancar dan berharap juga Ibu kedepannya lebih sukses lagi, sehat dan panjang umur. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semakin sukses. Terima kasih.